Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu sudah menjadikan kewajiban manusia untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi manusia untuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagai petunjuk bagi manusia, maka Al-Quran memuat tentang tata kelola kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Al-Quran adalah kalam ilahi yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Maka ketika Al-Quran diturunkan, ini melalui 3 fase. Kita kenal bulan Ramadan ini juga disebut dengan bulannya Al-Quran, karena di sanalah, di bulan inilah Al-Quran itu diturunkan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Al-Quran ini diturunkan melalui 3 fase. Fase yang pertama, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, komplit dan lengkap sebanyak 30 juz. Itu fase yang pertama. Kemudian ada fase yang kedua. Fase yang kedua adalah Al-Quran ini kemudian diturunkan oleh Allah di langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Dan di Baitul Izzah inilah Al-Quran juga diturunkan secara utuh sebanyak 30 juz. Itu fase yang kedua. Adapun fase yang ketiga, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, dan diturunkannya ini secara berangsur-angsur. Dalam beberapa riwayat, Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Itulah yang kemudian Al-Quran diturunkan secara komplit. Maka ketika Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ataupun surat yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat yang pertama turun. Kapan ayat pertama ini turun? Para ulama kemudian berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 15 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, bahkan ada juga yang mengatakan tanggal 20 Ramadan. Maka kesepakatan ulama, Al-Quran ini diturunkan yakni pada malam 17 Ramadan. Maka kemudian pada malam 17 Ramadan itu di masjid-masjid, di musala-musala, di sekolah-sekolah, ataupun di tempat-tempat tertentu itu diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Karena pada malam 17 Ramadan inilah Al-Quran itu diturunkan pertama kali, dan wahyu yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.